Selamat malam, nama Mahfud MD yang sudah ditetapkan menjadi pendamping Ganjar dinilai mampu memberikan efek elektoral. Sejumlah lembaga survei merilis temuan Mahfud MD menjadi cawapres dengan elektabilitas tertinggi dan disukai kalangan Gen Z dan juga milenial. Meski sosok Mahfud memberikan sentimen positif, faktanya Ganjar Mahfud masih menghadapi tantangan untuk bisa mengalahkan kandidat lawan Prabowo Gibran. Apa kekuatan terbesar dari sang Menko Polhukam dalam panggung elektoral? Mampukah Mahfud MD mengambil ceruk suara NU yang cukup besar? Magnet politik Mahfud MD, itulah topik utama kami untuk malam ini. Saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Iya, saya akan mulai dari elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memuncaki bursa Capres-Cawapres. Hal ini terpotret dari hasil survei terbaru yang dirilis lembaga survei Carta Politika. Ada sebanyak 2.400 orang dipilih dengan metode random sampling. Hasilnya Ganjar Mahfud mengungguli dua pasangan lainnya dengan perolehan angka 36,8%. Sementara posisi kedua ditempati oleh pasangan Prabowo Gibran dengan perolehan 34,7% dan Anies Muhaimin menempati urutan ketiga dengan perolehan 24,3%. Survei Carta Politika dilakukan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2023 di seluruh provinsi di Indonesia dengan wawancara tatap muka secara langsung. Masih bicara soal survei, sebelumnya Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengeluarkan hasil survei terbaru terkait tingkat kesukaan cawapres di kalangan Gen Z dan juga di kalangan Gen Z khususnya, dan hasilnya cawapres Mahfud MD lebih disukai generasi Z dibandingkan dua cawapres lainnya. Saya akan langsung membahas secara spesifik mengenai magnet politik dari seorang Mahfud MD bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Bersama dengan saya ada Mas Safik Ali, Direktur Komunikasi Online Tim Mahfud MD. Mas Safik, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir, Mas Safik. Dan juga ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Selamat malam, Mas Saidiman. Apa kabar? Selamat malam. Kita bicara sosok Pak Mahfud secara spesifik Mas Safik dan juga Mas Saidiman. Ini kan kita lihat ada efek cawapres yang saya tidak tahu temuannya sejauh ini, mungkin Mas Saidiman, ini seberapa berpengaruh terhadap elektabilitas para capres. Kalau dilihat dari temuan surveinya SMRC, nama Pak Mahfud cukup difavoritkan di kalangan Gen Z. Apa yang menjadi kekuatan dari seorang Mahfud MD dalam potret survei yang dilakukan oleh SMRC? Oke, baik. Pertama-tama kalau pertanyaannya adalah apakah sejauh ini cawapres berpengaruh di dalam meningkatkan suara para capres. Sebenarnya temuan umum dari studi yang kita lakukan di SMRC adalah bahwa sampai sejauh ini sebenarnya cawapres itu belum cukup mampu untuk menambah atau juga mengurangi suara para bakal calon presiden secara signifikan. Tentu kalau kita lihat angka absolutnya bisa naik turun sedikit Misalnya kalau kita lihat survei terakhir misalnya indikator
di posisi apa namanya pertanyaan individual pada capres ketika dibandingkan dengan angka perolehan suara ketika dipasangkan itu kan sedikit turun, tapi sebenarnya masih dalam margin of error. Jadi temuan umumnya tidak ada pengaruh sejauh ini. Pertanyaannya adalah mengapa belum ada pengaruh? Saya kira jawaban pertama adalah karena sejauh ini kalau kita bandingkan elektabilitas para bacawa pres dengan baca pres itu sangat jauh. Katakanlah 3 orang capres, Ganjar, Prabowo dan Anies itu dipilih misalnya di atas 20%, 30 sampai 35%, tetapi elektabilitas cawapres itu 1%, di bawah 2%. Jadi ketika digabung sebenarnya tidak menambah karena tertutupi oleh besarnya elektabilitas capres. Kemudian kita lacak lagi sebenarnya apa pengaruhnya. Pengaruh pertama adalah dari sisi pengetahuan publik terhadap para bakal calon wakil presiden. Kalau kita bandingkan dengan baca pres itu juga jauh. Baca pres ini sudah dikenal, misalnya Pak Prabowo sudah dikenal hampir 100%, Pak Ganjar dan Anies sudah hampir 90%. Tetapi pengetahuan publik pada 3 bacawa pres itu masih cukup rendah. Kemudian yang kedua, aspek likability atau tingkat kedisukaan para bacawa pres itu secara umum juga masih rendah. Ada satu bacawa pres yang disukai lumayan banyak, yaitu Pak Mahfud MD. Persoalannya pada Pak Mahfud MD adalah kedikenalannya masih rendah, sehingga juga tidak bisa menambah secara signifikan suara Ganjar Pranowo. Jadi masih jadi paling disukai, tapi tingkat dikenalnya ya, dikenalnya masih cukup rendah itu ya, Mas ya? Iya, sekarang ini sejauh ini misalnya kalau kita merujuk pada survei terakhir itu dari SMRC baru ada 62% orang yang tahu Pak Mahfud MD. Sementara tadi kalau kita bandingkan dengan baca pres kan sangat tinggi. Tetapi yang suka itu 83%. Yang menarik pada Pak Mahfud, tingkat kedisukaan pada Mahfud ini bahkan mengalahkan para baca pres. Baca pres misalnya ya disukai Pak Prabowo Subianto sekitar 80. Demikian pula Ganjar Pranowo bergerak di sekitar ya 78 sampai 80 bahkan 81%. Jadi Mahfud bahkan mengalahkan mereka. Karena itu sebenarnya pada Mahfud MD itu ada potensi sebenarnya untuk menyumbang suara kalau kedikenalannya naik, karena pada dasarnya publik yang kenal sama beliau ini suka. Jadi lebih disukai bahkan di antara para bacawa pres lainnya artinya ya, dibanding Gibran, dibanding di antara bacawa pres lainnya misalnya dengan Gibran itu baru disukai 77% dari keseluruhan yang tahu. Pak Muhaimin Iskandar 65%. Jadi apa sih Mas yang paling kemudian publik dalam potretnya survei SMRC menyukai Pak Mahfud? Karena apanya ini? Apakah terobosan-terobosannya selama ini di ruang publik atau gimana? Secara umum sebetulnya pemilih kita di dalam menentukan pilihan itu ada 2 hal yang diperhatikan. Yang pertama sekali adalah rekam jejak. Kemudian yang kedua adalah platform kebijakan yang ditawarkan. Nah, dari sisi rekam jejak, misalnya kalau kita bandingkan dengan bacawa pres yang lain, Pak Mahfud secara objektif kan punya rekam jejak yang panjang. Pernah di eksekutif, lalu sekarang di eksekutif lagi, pernah di legislatif, pernah di yudikatif memimpin MK, dan di dalam perjalanan panjang itu di rekam jejaknya bukan hanya panjang tetapi juga sangat terkenal punya integritas, tegas gitu. Itu adalah kualitas-kualitas personal yang dipandang penting oleh publik. Ya, kalau kita tanya kepada publik apa kualitas personal yang harus dimiliki seorang pemimpin, ada 2 yang tertinggi. Yang pertama adalah dekat dengan rakyat, kemudian yang kedua bersih dari korupsi atau punya integritas. Sayangnya di publik kita ini kalau dekat dengan rakyat banyak politisi yang dianggap dekat dengan rakyat, tapi aspek integritas ini kurang. Jadi menurut hasil studi yang kami lakukan, aspek integritas itu dianggap penting, tetapi publik menilai ini kurang ada di antara politisi-politisi. Nah, pada Mahfud MD saya kira ini agak beda dengan politisi yang lain. Dengan rekam jejak yang panjang, yang berintegritas, berani melawan korupsi dan seterusnya, itu dinilai oleh publik ini penting. Ini penting dinilai dan tampaknya ada pada sosok Mahfud. Saya kira itu yang kemudian membedakan Mahfud MD dengan politisi yang lain yang sekarang maju sebagai capres dan kalau di exercise lagi, diolah lagi, Pak Mahfud ini bisa memberikan sumbangan elektoral sebetulnya ya? Ya, potensial. Potensial ke arah sana. Mas Syafiq, secara likability sangat tinggi, tapi punya PR soal kedikenalan. Bagaimana Mas Syafiq melihat tantangan ini pada sosok Pak Mahfud
Dan bagaimana tanggapannya Mas Safri terhadap temuan-temuan dari sejumlah lembaga survei terhadap sosok Pak Mahfud sendiri sebagai bacawa pres? Ya, kita sebenarnya sebelum dideklarasi itu, sebelum Pak Mahfud ya dipilih sebagai cawapresnya Mas Ganjar, itu kita sudah dikasih tahu ya oleh teman-teman surveyor ya, beberapa sumber yang memang dikenalan Pak Mahfud itu relatif masih kurang dibanding ya misal capres-capres atau beberapa waktu itu kandidat cawapres misal Erick Thohir. Kita udah tahu bahwa kedikenalannya relatif di bawah, jadi memang kita sadar ada PR itu di situ. Tetapi juga kita merasa bahwa itu terjadi karena memang dalam 1 tahun terakhir ya Pak Mahfud tidak melakukan upaya-upaya untuk memperkenalkan diri kampanye. Sementara yang lain-lain kan sudah pasang baliho, datang ke event-event yang dengan jumlah massa yang besar, melakukan kampanye online dan seterusnya. Artinya udah ada berbagai upaya. Sementara di sisi Pak Mahfud yang waktu itu pada dasarnya juga nggak punya tim lah, nggak bisa disebut punya tim sukses Pak Mahfud itu seperti pengakuannya sendiri. Sudah punya tim sukses. Meskipun betul. Nggak jadi. Jadi saya kira itu ada faktor itu juga. Maka kami merasa bahwa ketika nanti ada upaya-upaya untuk memperkenalkan Pak Mahfud lebih kuat ya di publik ya, saya kira itu kedikenalannya akan otomatis akan naik. Dan juga temuan yang baru saja disampaikan Mas Saidiman bahwa likability-nya ternyata tinggi, bahkan termasuk di generasi Z ya. Itu sebenarnya agak mengejutkan gitu kan. Apa yang mengejutkan bagi Anda? Ya karena mungkin ya Pak Mahfud kan sosok yang mungkin dianggap kurang gaul gitu kan. Anak muda itu kan gaul gitu kan, nggak funky atau nggak apa. Ketika ternyata temuannya itu juga menunjukkan pada kita bahwa mungkin memang pemilih Gen Z ini juga cerdas, terdidik, dan bertindak rasional. Dan melihat Pak Mahfud tadi udah disampaikan sosok yang walaupun udah ada di kekuasaan cukup lama sejak zaman Gus Dur ya, sejak zaman Gus Dur yang DPR, menteri, kemudian di Mahkamah Konstitusi, kemudian menteri lagi, tapi integritasnya bagus. Kan biasanya orang yang menjabat lama itu kan susah untuk menjaga integritasnya. Nah, Pak Mahfud ini orang yang sudah ada di lingkaran kekuasaan cukup lama, tapi integritasnya masih terjaga. Saya kira mungkin generasi Z juga melihat hal itu. Yang kedua, Pak Mahfud ini kalau bicara kan memang dia punya basis pengetahuan. Dia pada dasarnya berangkat dari akademisi, sehingga dia biasa ngadepin mahasiswa juga. Artinya, sehingga dia bisa berbicara hal-hal gitu, subjek-subjek yang memang nyambung di kalangan mahasiswa, dan saya kira kan generasi Z sekarang paling banyak mungkin kan mahasiswa. Itu. Jadi sudah dipetakan sebetulnya bahwa tingkat kedikenalan ini menjadi PR tersendiri dalam kurun waktu mungkin kurang lebih dari 3 bulan menuju ke Februari. Bagaimana mengolah ini supaya itu bisa terangkat kedikenalannya? Di era sosial media, saya kira itu bukan hal yang sangat sulit. Nah, gitu ya, kita tahu bahwa platform-platform dan banyak orang itu mengenal orang kan sekarang bukan terutama dari spanduk-spanduk. Dan kalau spanduk kadang kan nggak selalu bagus desainnya apanya, tetapi lewat platform-platform sosial media dan pengguna sosial media kita kan udah besar sekali. Saya kira bahwa makin banyak nanti kita menampilkan Pak Mahfud di sosial media gitu kan, baik itu di Facebook untuk pemilih yang mungkin Gen X gitu, di Instagram yang generasi milenial, atau bahkan di TikTok yang lebih generasi Z, atau juga di YouTube. Itu saya kira akan menaikkan kedikenalan Pak Mahfud, dan untuk melakukan itu di era sekarang saya kira bukan hal yang sangat sulit gitu kan untuk menjangkau siapapun gitu. Saya kembali ke Mas Saidiman, soal Pak Mahfud yang kemudian disukai oleh Gen Z ini menarik ya. Apa penjelasannya begitu kira-kira menyandingkan Pak Mahfud, tapi ternyata justru mungkin di antara para bacawa pres lain yang paling senior, tapi justru disukai oleh generasi yang kemudian generasi Z?
Apa yang ditemukan? Ya, betul. Memang kita menemukan bahwa ternyata Gen Z ini tidak bias umur, tidak bias usia. Bukan hanya karena kandidatnya seusia dengan mereka, milenial juga demikian, bukan berarti itu kemudian otomatis dipilih. Saya kira faktor utamanya adalah benar kata Mas Hafid tadi, bahwa Gen Z ini ternyata cukup rasional. Kenapa mereka menjadi cukup rasional? Saya kira karena akses informasi yang mereka terima itu lebih baik. Yang mereka bisa menggali informasi dari manapun. Ada kebebasan informasi, agak beda dengan generasi yang lebih senior. Mungkin pernah hidup di zaman Orde Baru gitu ya, yang informasinya terbatasi. Kalaupun sekarang terbuka informasi, tapi mungkin lebih curiga pada informasi yang sementara generasi yang ini itu lebih objektif gitu ya. Mereka mendapat informasi ya dengan, kalau mereka curiga dengan mudah menggali informasi yang lain. Saya kira itu yang pertama. Jadi mereka secara objektif melihat informasi itu. Bahkan di dalam survei-survei kita misalnya tanggapan mereka terhadap pembangunan misalnya Indonesia belakangan ini itu apresiasi yang paling tinggi justru datang dari generasi Z. Jadi approval rating pemerintah pusat kan sekarang sekitar 75 sampai 80%. 83% generasi Z itu justru approval ratingnya paling tinggi dari sana. Jadi generasi Z 83% mengapresiasi kinerja pemerintah sekarang. Jadi itu artinya bahwa mereka secara objektif kalau ada pembangunan yang baik ya mereka langsung apresiasi. Jadi karena faktor rasionalitas tadi itu dan melihat kembali track record Pak Mahfud, kira-kira begitu ya? Ya saya kira itu. Jadi mereka secara objektif melihat individu. Bukan hanya karena dia umurnya berapa. Kalau kita bandingkan dengan usia Pak Mahfud dengan cawapres lain kan mungkin beliau paling senior. Tetapi justru mendapatkan likability yang juga paling besar justru dari bahkan dari Gen Z. Nah, bicara sepak terjang itu apakah itu juga termasuk dipotret bahwa kesukaan Gen Z terhadap Pak Mahfud itu juga bicara soal sepak terjang, bagaimana Pak Mahfud yang belakangan juga sering muncul ke publik dalam isu-isu hukum ya, begitu juga cukup vokal muncul di sosial media Twitter misalnya, masuk ke isu-isu yang menjadi konsumsi publik yang cukup besar, itu cukup berpengaruh artinya? Ya itu cukup berpengaruh dan juga sebenarnya isu yang dianggap penting oleh generasi Z. Ada 3 biasanya. Yang pertama soal ekonomi, terutama pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian mereka juga merespon isu-isu yang dikampanyekan oleh para aktivis lingkungan misalnya. Isu lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah soal akuntabilitas penyelenggaraan negara gitu ya, terutama aspek pemberantasan korupsi. Dan saya kira di antara calon-calon ini yang paling terdepan lah yang kira-kira bicara, tapi juga bukan hanya bicara ya, tetapi juga melalui tindakannya di dalam pemerintahan itu Pak Mahfud paling terdepan. Jadi itu ditangkap oleh generasi ini. Itu isu mereka dan itu ada pada Pak Mahfud, kira-kira itu. Jadi nah, di luar soal temuan yang tadi SMRC sudah temukan ya, Mas Hafid, Pak Mahfud juga punya irisan sebagai kader dari Nahdlatul Ulama, begitu sama seperti Mas Hafid sendiri. Tentu ada ekspektasi atau harapan bahwa ini bisa membawa gerbong tersendiri ke dalam gerbong NU, ke dalam pemilihnya Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud dengan ceruk yang memang cukup besar. Nah, bagaimana kemudian itu menjadi konsentrasi yang juga perlu untuk digarap ya dari seorang Pak Mahfud MD untuk mendekat ke basis-basisnya. Memang Pak Mahfud sebetulnya juga punya kekuatan di sana. Tapi dijawabnya nanti, Mas Hafid, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Talk Politics akan kembali usai jeda berikut. Ya, di awal tadi kami sudah banyak membahas bagaimana sosok Pak Mahfud dari segi temuan-temuan survei hingga disukai oleh Gen Z dan faktor kekuatan dari Pak Mahfud dan juga ada kekurangan ya, ini soal kedikenalan tadi sudah kita banyak bahas. Saya masih bersama dengan Mas Hafid dan juga Mas Haidiman Ahmad. Saya mau ke Mas Hafid tadi terputus ya, soal irisan dengan NU yang mungkin ini bisa menjadi potensi juga kalau kita dipindahkan menjadi potensi suara
begitu. Ini seberapa ini kemudian dianggap penting dari pandangan Mas Syafiq kalau kita bicara soal untuk elektoral di 2024? Ya, akan banyak pengamat pun berpendapat bahwa yang bisa memberi bobot lebih, ya, yang bisa memainkan peran untuk memenangkan kandidat. Ini kan ada Gen Z dan milenial yang jumlahnya memang besar. Yang kedua adalah Nahdien, gitu kan. Jadi itu dua yang saya kira bedanya adalah kalau Gen Z milenial itu kan harus memenangi kepalanya satu-satu dalam tanda kutip, ya kan? Ibarat ngambil satu-satu ini. Nah, sementara kalau Nahdien itu kan masyarakat yang komunal, dia juga punya leader, gitu kan? Religious leader, figur, tokoh ya. Istilahnya kalau bisa keambil memang itu kayak ngambil kayak buah rambutan ya, satu ikat dapatnya agak banyak, nggak satu-satu. Jadi itu ada situasi yang di situ saya kira menguntungkan di sisi Pak Mahfud ya. Karena Pak Mahfud ya saya kira selain Caimin itu yang memang punya background pesantren dan Nahdien, saya kira relatif di kalangan Nahdien itu Pak Mahfud ya diterima cukup baik ya. Berbasis survei Pak Mahfud cukup populer di kantong-kantongnya Nahdien, bahkan lebih populer daripada Caimin. Dalam survei nasional juga ini ya kelihatan ya, saya kira Pak Mahfud misal tadi dijelaskan Mas Saidiman juga likability-nya juga lebih tinggi daripada Caimin. Artinya kan ada potensi besar karena Pak Mahfud ya tadi saya sebut bahwa sudah cukup lama dikenal dari zaman Gus Dur gitu ya. Dari zaman Gus Dur Pak Mahfud dikenal sebagai salah satu orang yang memang dekat sama Gus Dur. Bahkan yang pada dasarnya yang mengorbitkan Pak Mahfud itu ya Gus Dur. Karena Pak Mahfud ini kan dulu bukan politisi pada dasarnya. Beliau adalah orang kampus, akademisi, tapi memang ahli tata negara, ahli hukum. Nah, Gus Dur yang melihat, oh ini salah satu ibaratnya kader yang bagus gitu ya, salah satu orang terbaik di bidangnya. Makanya kemudian diajak Gus Dur untuk berkiprah di politik dan kemudian mulai ke Jakarta. Artinya udah dari zaman dulu Pak Mahfud itu terbiasa berkeliling di NU, networknya Pak Mahfud di kalangan kiai-kiai pesantren, terutama di Jawa Timur juga sangat bagus, cukup dekat. Saya misal beberapa kali gitu nemenin Pak Mahfud bicara di kalangan pesantren dan ya Pak Mahfud memang nyaman, ibaratnya Pak Mahfud itu nyaman kalau memang datang ke kampus, karena itu memang habitatnya. Dan Pak Mahfud itu nyaman kalau datang ke pesantren. Nah itu kelihatan sekali, ya, gitu loh. Jadi pokoknya betah lah, mau berjam-jam mau apa Pak Mahfud itu betah. Ngobrol sama kiai-kiai, sama gus, Pak Mahfud itu betah. Dengan gaya Pak Mahfud yang memang cukup dekat dengan kalangan pesantren dan dia sendiri memang zaman kecilnya juga di pesantren di Waru sana di Madura, gitu kan. Saya kira warga Nahdien itu chemistry-nya bisa dapat, bisa kena, bisa nyambung. Dan memang ya Pak Mahfud mungkin kan kalau parameter Nahdien gitu santri ya memang orang yang cukup berilmu dalam konteks agamaan. Kuliahnya dulu sastra Arab ya sebelum dihukum. Jadi Pak Mahfud itu kuliah sastra Arab, jadi penguasaan Arabnya bagus. Kalau ngomong di pesantren itu ya selalu pasti dia mengutip gitu ya sejumlah entah makalah atau ayat atau hadis yang memang ya dia benar-benar lahir dari pesantren. Nah dengan realitas itu saya kira di kalangan Nahdien Pak Mahfud akan diterima cukup baik. Jadi Anda optimis bahwa Pak Mahfud bisa diterima oleh kalangan Nahdien dan kita tahu juga Jawa Timur disebut-sebut menjadi battleground, artinya Anda yakin bahwa itu bisa dimenangkan juga atau paling tidak Pak Mahfud bisa memberikan efek yang cukup baik di sana dari segi elektoral? Ya saya kira ya, kita tapi kan akan lihat kan, ini kan akan berapa putaran dan berdasar saya tidak tahu persis, tetapi kan saya menduga bahwa ini akan berlangsung 2 putaran. Gitu. Jadi kalau 2 putaran apa yang mau Mas Syafiq katakan? Ini... Nah, saya kira kalau 2 putaran, misal saya kira teman-teman yang ada di PKB misalnya ya, itu akan condong, saya kira lebih condong ke Pak Mahfud ya, di grassroots-nya ya. Jadi para Nahdien yang mungkin sebelumnya memilih PKB itu saya kira di 2 putaran, di putaran kedua akan lebih cenderung memilih Pak Mahfud. Apalagi kalau tadi bahwa kita bisa memperkenalkan Pak Mahfud lebih baik, bahwa Pak Mahfud itu memang lahir dari pesantren gitu kan, penguasaan keagamaannya juga bagus dan dia dekat sama kiai-kiai dari sejak zaman Gus Dur dan seterusnya. Artinya banyak hal yang memang mungkin kalangan Nahdien juga belum sepenuhnya kenal Pak Mahfud. Nah, kita kan akui bahwa tadi Pak Mahfud ini kan orang kampus berangkatnya. Pada dasarnya bukan politisi yang
selama sekian tahun membangun kaki politik. Pak Mahfud itu orang. Pak Mahfud itu orang yang mengabdi dengan ilmunya, mengabdi dengan integritasnya, bukan tipe politisi yang dia butuh membangun kaki-kaki karena dia punya kepentingan elektoral tiap 5 tahun. Pak Mahfud bukan seperti itu. Dan itu tidak dilakukan juga oleh Pak Mahfud dalam selama menjabat juga sebagai bahkan misal ketika posisi menteri sebelumnya aja dia diundang sejumlah kalangan yang pengen memang Pak Mahfud itu didorong untuk jadi cawapres. Pak Mahfud nggak mau. Pak Mahfud nggak mau menghadiri acara yang ada tajuknya dukung-mendukung urusan capres. Di situ. Itu nyampe berapa bulan lalu Pak Mahfud nggak mau. Artinya dia memang fokus bekerja, mengabdi dengan integritasnya, dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya. Itu saya kira ketika ada upaya-upaya gitu kan elektoral ya untuk membuat Pak Mahfud lebih dikenal luas, saya kira potensinya juga lebih tinggi karena kan tadi temuannya bahwa dari sekian orang yang sudah mengenal Pak Mahfud itu likability-nya tinggi ketimbang kandidat yang lain. Oke, saya ke Mas Aidiman. Pak Mahfud dan Nahdien dan Jawa Timur. Bagaimana temuan dari SMRC di wilayah Jawa Timur ini yang banyak disebut ini bisa menjadi battleground juga untuk memenangkan kandidat di Pilpres? Iya, saya kira betul bahwa masa NU atau Nahdien ini memang saya kira memiliki magnet politik yang sangat besar, terutama karena masa NU itu sangat besar. Di temuan survei kita, kami menemukan bahwa yang mengaku sebagai anggota NU itu 20% dari total populasi, sekitar 20%. Ini yang anggota ya. Ini belum masa NU yang secara kultural pasti jauh lebih besar dari itu. Tapi yang mengaku anggota itu sekitar 20%. Kalau kita totalkan dalam jumlah absolut yang mungkin sekitar 40-an juta warga yang mengaku sebagai orang NU. Dan khusus di Jawa Timur itu sekitar 50-an persen. Orang Jawa Timur itu mengaku sebagai 45-50% mengaku sebagai anggota NU. Jadi di Jawa Timur ini memang sangat besar. Nah, kita juga ada temuan sebenarnya. Kita pernah tanya ya kepada publik atau kita pernah analisis ya. Kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh NU yang ada, sebenarnya warga Nahdien sendiri kecenderungannya kemana dalam memilih? Itu ada 3 tokoh yang paling teratas. Yang pertama Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, itu 2 teratas. Kemudian ada Khofifah Indar Parawansa. Jadi sebenarnya 3 tokoh ini sangat besar pengaruhnya di NU sekarang ini, itu lebih dari tokoh-tokoh NU yang lain. Nah, tetapi kalau kita lihat Muhaimin dan Mahfud, saya kira mungkin agak bersaing kedua ini. Pak Muhaimin Iskandar kan secara struktural punya partai gitu, dan PKB ini memang bekerja di masa Nahdien, walaupun Pak Mahfud juga sangat populer di sana. Saya kira akan sangat kalau kita lihat head to head-nya ya. Tetapi ada faktor lain yang saya kira tidak dimiliki oleh Muhaimin, yaitu tokoh yang didampinginya. Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo ini yang mungkin akan membedakan. Pak Ganjar Pranowo ini dikenal lebih dekat dengan NU dibanding Anies Baswedan. Walaupun Anies mungkin santri, tetapi kalau kita pakai tipologi keagamaan Islam gitu ya, ada Islam tradisionalis dan Islam modernis biasanya yang dipakai oleh para pengamat. Pak Anies ini lebih pada Islam modernis, yang secara ideologi biasanya agak ini nih bertentangan dengan Islam tradisionalis yang diwakili oleh NU. Karena itu faktor Anies itu mungkin membuat Muhaimin Iskandar agak kurang pengaruhnya di lingkungan NU yang memang secara ideologi agak berbeda dengan kelompok modernis yang di sana ada Anies. Saya kira itu yang kemudian mungkin ya, saya juga sama dengan Mas Hafik, Pak Mahfud MD kemungkinan akan lebih berpengaruh akhirnya karena dia bersama dengan calon yang tidak memiliki resistensi secara ideologis di kalangan Nahdien, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo walaupun di PDIP kan juga terlihat sangat santri, istrinya sendiri adalah santri NU kan. Peta elektoralnya di Jawa Timur sekarang bagaimana yang terakhir yang ditemukan oleh SMRC? Kita belum survei yang sekarang ya, tetapi sebelumnya ada kecenderungan Ganjar Pranowo itu masih lebih dominan di sana dibanding calon yang lain.
dan apa namanya penjelasannya kira-kira adalah bahwa masyarakat Jawa Timur ini kan dalam 2 kali pemilu terakhir kan itu lebih condong memilih koalisi yang mendukung Pak Jokowi ketika itu. Jadi koalisi pemerintahan lah secara apa namanya 2 kali pemilu itu ke sana gitu, dan publik Jawa Timur itu melihat bahwa Ganjar Pranowo itu mewakili pemerintahan sekarang. Oke. Baik dari sisi misalnya bahwa ia didukung oleh PDIP, misalnya partai terbesar yang mendukung pemerintah sebelumnya. Kemudian dari sisi objektif kinerja sebagai kepala daerah, kemudian bagaimana gaya berkomunikasi, platform yang dibawa oleh Ganjar Pranowo itu dekat dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Jadi yang paling mungkin dianggap oleh publik melanjutkan kebijakan Pak Jokowi yang dianggap berhasil itu adalah Ganjar secara objektif, dan itu kita temukan di dalam survei-survei kita. Termasuk Pak Mahfud kalau dalam peta persaingan cawapres di Jawa Timur? Ya, Pak Mahfud salah satu tokoh yang dinilai baik oleh masyarakat Jawa Timur dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tapi itu tadi kembali bahwa sampai saat ini karena kedikenalannya masih rendah, sumbangan untuk elektoral pada capresnya belum maksimal. Jadi masih di bawah bayang-bayang capres yang dominan. Jadi sekarang pertimbangannya masih capres. Itu Mas Afiq, ketika tadi ya Jawa Timur mengasosiasikan ya yang paling tepat melanjutkan Pak Jokowi adalah Pak Ganjar dan lain sebagainya begitu. Tapi jangan lupa sekarang kemudian peta berubah ketika ada Gibran di sana. Ini kan jadi sebuah tantangan sendiri. Betul. Tidak serta-merta bisa diasosiasikan bahwa ini adalah ke Pak Ganjar ada anak kandung di sana, itu menjadi cerita yang lain mungkin, Mas Afiq. Ya, saya kira kan kita bisa melihat ya, saya kira yang sering ikuti berita bahwa mungkin gubernur yang paling dekat dengan Pak Jokowi itu ya Pak Ganjar, ya kan? Di awal bahkan Pak Jokowi kan mensinyalkan, rambut putih, ya gitu-gitu kan. Artinya cukup jelas lah sinyal di awal-awal dulu itu. Tapi memang seiring perkembangan sekarang kan Gibran yang itu anaknya Pak Jokowi menjadi cawapres ya, dan kemudian Mas Ganjar cawapresnya itu Pak Mahfud. Saya belum tahu persis ya, saya kira menunggu hasil survei di level nasional, tetapi saya dapat bocoran gitu loh, survei yang itu di Jawa Timur, di Dapil Jember, Lumajang, terus mana aja itu. Saya berinformasi dari salah satu teman yang biasa melakukan survei dan setelah deklarasi itu di situ adanya Pak Mahfud itu menaikkan elektabilitasnya Mas Ganjar. Lumayan kan. Sementara Gibran justru menurunkan Prabowo. Sementara Amin cenderung stagnan. Nah, itu di daerah Jember, Lumajang, dapil-dapil di situ. Ini surveinya Alfara Research ya. Di situ. Jadi artinya di tempat yang Pak Mahfud memang cukup dikenal, itu menaikkan elektabilitas cukup lumayan. Nah, tetapi kan karena secara nasional Pak Mahfud itu kedikenalannya masih kurang, nah itu mungkin yang masih jadi PR kami. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa dari kasus itu juga saya merasa bahwa adanya Gibran tidak akan otomatis mendongkrak misal Prabowo, karena pada dasarnya juga Pak Gibran reputasinya belum cukup dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan Pak Jokowi di awal tahun atau Maret juga ngomong dianggap baru 2 tahun jadi wali kota, kan harusnya fokus. Artinya gitu, bahkan kalau kita mengacu pada omongan Pak Jokowi, dan Gibran bukan Jokowi. Gibran bukan Jokowi. Anak tidak selalu mewakili kelebihan dan kemampuan dan pengaruh bapaknya. Saya kira publik akan mampu menilai itu. Pak Jokowi sangat disukai karena memang ya di Solo cukup lama, itu kan udah 2 periode ya. Artinya orang bisa melihat hasilnya. Kemudian di Jakarta, artinya perjalanannya dari bawah itu panjang, sehingga orang bisa melihat. Dan sementara banyak orang saya kira belum melihat itu di dalam diri Gibran. Artinya banyak orang yang
akan melihat, saya kira Gibran masih terlalu dini untuk misal level menjadi wapres di negara sebesar Indonesia, gitu loh. Saya juga nggak yakin misal Gibran itu udah pernah berkunjung ke tempat-tempat Indonesia, apalagi nyampe Papua ya, untuk mengetahui masyarakat kita dengan keragamannya itu seperti apa. Jadi saya merasa bahwa masyarakat kita di era sosial media, di era informasi yang sangat terbuka, ada grup WhatsApp yang apapun di-share, itu orang akan cukup cepat belajar dan cukup cepat mendapatkan informasi yang mempengaruhi pertimbangan dia untuk memilih. Oke, kita break dulu ya Mas Syafiq dan Mas Hadiman. Kita segmen terakhir nanti kita bicara soal seberapa ketat sebetulnya persaingan Mas Hadiman tanpa mengenyampingkan pasangan Anies Muhaimin, tapi yang muncul sekarang menguat tetap ada di dua kandidat ini, ada tidaknya Gibran, kemudian ada tidaknya Pak Mahfud. Seberapa ini kemudian ketat persaingan di Pilpres nanti akan berlangsung. Kami akan segera kembali usai jeda, tetap di Talk Politics. Segmen terakhir, sudah banyak tadi kita bahas juga di segmen sebelumnya ya, soal bagaimana peta elektoral khususnya di Jawa Timur dan yang berkaitan dengan Pak Mahfud MD itu sendiri. Saya ke Mas Hadiman sekarang. Jadi dengan adanya Pak Mahfud, dengan adanya Mas Gibran di sana, tanpa mengenyampingkan sekali lagi pasangan Anies Muhaimin, tapi berdasarkan survei yang dua ini tampaknya bersaing ketat. Ini memang apakah sangat ketat dari apa yang Anda lihat? Saya kira ya memang sudah beberapa bulan terakhir kita di SMRC bahkan tidak bisa menyimpulkan siapa di antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang berada di posisi atas dan nomor 2. Bahkan setelah kita simulasikan dengan pasangan yang ada sekarang. Jadi sangat ketat dan tetapi kalau pertanyaannya apa yang mungkin mengubah ini? Sebenarnya ada satu hal yang di dalam temuan kita yang sangat berpengaruh kenapa kemudian dua tokoh ini yang paling atas, yaitu faktor evaluasi publik ya terhadap pemerintah atau faktor Jokowi lah kalau kita katakan demikian. Saya kira ini yang mungkin berpengaruh. Tadi saya katakan bahwa Gibran sendiri sebenarnya tidak cukup punya pengaruh, tetapi ia bisa berpengaruh kalau kemudian kehadiran Gibran di kubu Prabowo Subianto dianggap sebagai representasi Pak Jokowi. Nah itu mungkin bisa berpengaruh. Tetapi Pak Jokowi sendiri ini tentu saja bukan hanya figur ya, tetapi juga lebih jauh ini semacam mungkin konsep atau semacam posisi politik tertentu di mana publik yang mengapresiasi pemerintahan sekarang itu menginginkan pemerintahan ini atau kebijakan yang dilakukan sekarang ini berlanjut, menginginkan apa yang mereka apresiasi ini terjadi lagi di periode berikutnya. Nah ini tergantung bagaimana publik mempersepsi nanti siapa di antara dua pasangan ini yang benar-benar merepresentasikan kebijakan yang harus dilanjutkan itu. Tapi dengan adanya Gibran itu mengubah besar tidak representasi Jokowi begitu di sana? Di sana. Ya ada sedikit perubahan ya. Kita misalnya survei awal Agustus atau Juli kita menemukan bahwa masih lebih dominan publik yang menganggap dukungan Pak Jokowi itu kepada Pak Ganjar dibanding Prabowo Subianto. Ketika itu kita menemukan sekitar 39 sampai 40% yang mengatakan dukungan Pak Jokowi itu ke Ganjar. Sementara ke Prabowo sekitar 30-an persen. Juga ketika kita tanya siapa di antara kandidat ini yang bisa melanjutkan pemerintahan sekarang, sekitar 40-an persen ke Pak Ganjar, 30-an ke Pak Prabowo Subianto. Tapi belakangan ini saya kira di survei, saya lupa mungkin di survei LSI atau Indikator Politik Indonesia yang terakhir itu posisinya sekarang berimbang, yang menganggap bahwa dukungan Pak Jokowi ini ke Ganjar dan Prabowo Subianto itu berimbang sekitar 37 dan 38%. Nah, tetapi saya kira
Kan sekarang sebenarnya publik masih ragu pada dasarnya. Siapa di antara tokohnya yang benar-benar akan melanjutkan. Sekarang mungkin publik meraba-raba melihat gerak-gerik Pak Jokowi. Tetapi gerak-gerik Pak Jokowi ini saya kira mengarahkan orang di permukaan. Yang akan lebih substansial nanti adalah ketika keduanya sudah terlibat di dalam perdebatan. Publik sudah lihat programnya. Publik sudah secara lebih jelas melihat apa yang ditawarkan oleh sekarang masih meraba-raba ya? Meraba-raba sekarang. Oke, terakhir Mas Afiq, jadi dengan segala pembahasan yang sudah kita bahas dan juga tantangan yang kemudian dihadapi ke depan, ada pendekatan yang lainkah yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud misalnya bicara soal politik menuju tahun 2024? Ya, tentu ada. Yang jelas bahwa mungkin agenda Pak Mahfud untuk turun ke bawah akan lebih banyak ketimbang sebelumnya, gitu. Kemudian juga teman-teman merawat juga kembali network, betul, perluas lagi mungkin. Betul, artinya Pak Mahfud harus mengambil konsekuensi ya sebagai calon wapres itu berbeda. Dengan sekedar sebagai menteri, apalagi akademisi. Saya kira itu disadari Pak Mahfud, artinya akan melakukan kerja-kerja untuk terhubung dengan masyarakat di bawah, dengan figur-figur, dengan tokoh-tokoh itu akan lebih sering. Yang kedua juga memang teman-teman dalam konteks pendekatan, misal di dunia digital itu juga akan lebih intens ya untuk memperkenalkan Pak Mahfud. Tetapi ya kami percaya paling tidak ada indikasi tadi bahwa likability-nya paling tinggi, itu udah modal yang cukup bagus. Kalau kita bisa menaikkan kedikenalan Pak Mahfud, kita juga bisa mempercayai likability-nya juga akan tetap naik, akhirnya makin lebih banyak orang gitu. Nanti kita lihat ya di surveinya SMRC, likability dan kedikenalannya semakin tinggi atau tidak gitu dari Pak Mahfud. Kita akan tunggu nanti. Tapi terima kasih banyak diskusinya Mas Ediman, terima kasih banyak Mas Afiq Ali sudah bergabung malam hari ini. Demikian Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.